Oke, teman-teman selamat malam. Kembali kita ketemu lagi di Espasio Indonesia dan di Me Myself untuk episode yang, saya agak lupa episode berapa. Tapi senang banget karena malam hari ini kita akan ngobrol lagi untuk sharing, kita akan bagi-bagi ide, kita akan ngomongin banyak hal lah. Soal mulai dari yang paling receh sampai yang kadang butuh waktu untuk mikir dan diskusi. Tapi seperti biasa, nggak jauh dari konsepnya Espasio Indonesia, kita bakal ngobrol hal-hal yang bisa jadi inspirasi, harapannya kayak gitu. Dan video kita kali ini akan aku mulai dari satu siang di hari Minggu. Aku sharing kalau aku punya channel YouTube ke seseorang, dan beliau ini adalah dulu teman satu kantor sama-sama penyiar di Jogja. Kemudian timbullah perbincangan, namanya Kak Susan. Hai Kak Susan, kalau nonton video ini. Dan kemudian, Kak, aku punya channel YouTube, kalau mau follow silahkan follow, gitu. Intinya seperti itu. Dan akhirnya justru direspon yang bahkan saya bisa bilang sangat positif sekali, dipertemukan dengan anak-anak beliau di ini ya, di universitas yang kemudian tiba-tiba menghubungi saya, dan salah satunya malam hari ini hadir gitu. Dan sebenarnya aku yang harus banyak belajar ya dari beliau yang satu ini, karena followers dan subscribernya sudah banyak sekali, luar biasa. Oke, kita sambut, kita undang lah. Ini ada Feren. Selamat malam, Feren. Halo, selamat malam. Kabar baik? Ya, Tuhan baik. Tuhan baik ya. Dan Feren ini langsung atau live dari Manado ya, Feren ya? Iya, Kak. Tapi Ya. lokasinya di Tomohon. Di Tomohon, oke. Berapa jauh Tomohon Manado? Kalau untuk jarak perjalanannya itu kurang lebih 1 jam sampai ke Tomohon. Oh, nggak terlalu jauh ya. Dan sekarang sekarang aktif kuliah, ngambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya, Feren ya. Ya, luar biasa. Dan kemudian selain sebagai YouTuber dengan 1000 subscriber, luar biasa, rajin konten juga, dan di beberapa waktu sebagai moderator juga di beberapa acara, terus kemudian sering juga diundang sebagai pembicara. Kalau nggak salah di beberapa waktu lalu aku baca di story-nya Kak Susan itu jadi salah satu yang ngobrol juga ya, Feren ya, betul ya? Iya, Kak. Ya, Jadi undang ngobrol gitu. Oke. Artinya saya harus belajar banyak dari Feren ini. Nah, kemudian kenalah aku dengan Feren, ngobrol lah kita. Yang membuat sebenarnya salah satunya adalah culture shock juga, karena saya baru sadar kalau iya ya, beda 1 jam gitu. dan itu oh iya, oke, terima kasih ya Feren, selamat malam gitu. Lebih tepatnya udah pagi sih Kak. Oke, I see ya, pagi bener. Dan itu memang beda. Oke. Nah, hari ini sebenarnya aku mau ngobrol tentang gini sih, bagaimana kemudian Feren ini sempat cerita kalau background-nya adalah mahasiswa PGSD, kemudian dia juga salah satunya YouTuber, dan kemudian ada satu hal yang menarik juga, dia bilang, Feren kalau tertariknya atau interestnya soal apa? Dan dia jawab, aku suka sama hal-hal yang baru Kak, atau belajar hal-hal baru. Nah, ini menarik. Saya mau coba ajak atau menginspirasi, ya nggak menginspirasi deh, kita ngobrol aja soal pilihan dari
karir kuliahnya Feren, karena menarik. Mulainya dari sini mungkin Feren. Aku adalah mahasiswa yang juga basicnya adalah pendidikan, begitu. Dan Feren juga. PGSD sendiri, kalau secara pribadi tidak pernah terlintas di kepalaku untuk mengajar adik-adik yang imut itu. Kemudian aku harus mengajari dan membimbing mereka dari dasar. So, basic questions. Pertanyaan paling dasar. Kenapa PGSD, Feren? Jadi gini ya. Feren tuh emang dari dulu suka jadi guru. Dari waktu Feren masih kecil tuh cita-citanya emang suka jadi guru. Wow, oke. Nah, terus alasan dari sekian banyak guru, kenapa harus guru SD? Ya kan? Ya. Kenapa misalnya nggak fisika misalnya? Nah, gini ya Kak. Kalau untuk materi fisika itu kan juga lumayan bisa matematika, fisika begitu. Tapi tuh kalau misalkan Feren tuh yang pertama Feren suka, bisa dibilang suka anak-anak. Dan kemudian tuh Feren juga ya itu sih lumayan suka sama anak-anak dan memang ya dipilih aja di PGSD. Karena PTN Feren kan yang ambil waktu lalu pas masuk kuliah ada 2. Nah, yang pertama sosiologi dan PGSD. Nah, keluarnya di PGSD. Jadi ya udah karena Feren memang suka jadi guru ya Feren lanjutin di guru SD. Tapi tuh begini ya Kak, banyak orang kan berpikirnya kenapa sih harus guru SD, nggak ada yang lain gitu. Terus kenapa kamu nggak ambilnya guru SD? Nah menurut Feren tuh begini, nggak ada salahnya juga kan jadi guru SD. Lagi pula jadi guru SD itu kan bukan dibilang gampang ya. Banyak orang tuh pikirnya, ala apa sih tantangan guru SD? Cuma belajar pelajaran SD. Nah, tapi tuh fakta di lapangan, kalau masuk PGSD tuh nggak gitu loh. Kalau masuk PGSD, kita nggak cuma belajar tentang mata pelajaran SD, tapi lebih daripada itu yang bisa kita pelajari. Nah, kalau misalkan kita ambil jurusan sosiologi, nah kita pasti fokusnya kan belajar di sosiologi. Di seputaran hal yang berkaitan sosiologi kan. Nah, beda halnya kalau kita ambil PGSD. Ya, seperti yang Feren bilang tadi kan. Feren tuh suka belajar hal baru. Nah, menurut Feren tuh di PGSD itu jurusan yang tepat buat Feren karena di PGSD itu belajar semuanya, mulai dari matematika, IPA, IPS, PKN, ya itu 5 mata pelajaran inovatif tuh dibelajar. Nggak cuma itu aja. Kalau di PGSD tuh kita kalau di Unima, Universitas Negeri Manado ini, bisa dibilang lebih banyak di lapangan. Jadi nggak cuma belajar tentang teori, kita nggak cuma belajar apa sih pecahan, nggak cuma belajar tentang materi-materi SD, tapi lebih daripada itu. Kita juga sering mengadakan studi tour di fakultas, jurusan, ataupun lain sebagainya, itu yang membuat kita lebih banyak kerja lapangan, nggak cuma kerja-kerja tugas aja, tapi banyak sih. Jadi menurut Feren tuh alasan di PGSD ini merupakan tempat yang tepat sih buat Feren ngembangin potensi Feren aja. Itu sih menurut Feren, Kak. Wow, oke, nice. Nah, aku tertarik sama jawabanmu tadi, Feren. Yang pertama adalah sosiologi, kemudian sosiologi ya, benar ya? Pilihan tadi ya. Sosiologi atau PGSD. Dua hal ini sebenarnya yang bikin sama atau kotaknya jadi sama adalah sama-sama berhubungan sama manusia ya. Which is kadang orang-orang itu berpikir bahwa ya ampun Feren, tolong dong ngurusin manusia tuh susah loh, gitu. Apa yang membuat kamu punya hati yang besar untuk kemudian pertama ini deh, kita kecilkan batasannya ya. Anak. Orang kalau bilang kan, aduh, Feren ngurusin adik sendiri aja kadang susah loh, misalnya gitu. Atau, aduh, misalnya kalau konteks kita saya nggak tahu ya, kebetulan saya beragama Kristen, di gereja tuh ngurusin sekolah minggu aja tuh susah gitu. Anak-anak lari-lari kemana-mana tuh, nyanyi-nyanyi, suruh ini, ngumpul dulu. Nggak sulit ngurusin inilah, pemuda gereja lah. Nah, kenapa you accept this challenge? Kenapa kamu menerima tantangan ini?
Oke, kalau nggak sosiologi, aku PGSD dan kemudian dikasih jalan untuk masuk PGSD yang akan menghadapi anak-anak itu. Iya sih, Gimana? betul. Benar sih, Kak. Manusia manusia itu kalau bisa bilang objek paling ribet yang harus kita Betul, betul, betul. pelajari. Bayangin aja tuh, satu kelas tuh ada 20 orang. Dan 20 orang itu masih anak-anak, nah mental mereka, pola pikir mereka kan masih kesana kesini ya, masih harus dibentuk. Kalau misalkan satu anak tuh bukan kepribadian. Nah, kalau artinya ada 40 kali kalau misalkan sudah lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau di SD yang mereka tahu semuanya benar. Itu menurut mereka. Nah, terus pertanyaannya juga kenapa harus ambil pendidikan yang subjeknya itu manusia kalau enggak PGSD sosiologi kan. Jadi gini ya Kak, Feren tuh waktu SMA jurusannya IPS dan Feren tuh lebih banyak belajar yang sosial daripada eksata. Jadi kenapa Feren pilih sosiologi dan PGSD? Yang pertama tuh karena Feren suka kajiannya manusia, Feren tuh lebih suka bersosialisasi. Banyak orang tuh bilang, Feren tuh enaknya orangnya gampang membaur katanya, tapi Feren tuh pikirnya Feren tuh pendiam, padahal aslinya cerewet. Ya. Bener loh Kak. Tahu tuh, pas Feren ketemu orang baru, baik orang bilang pendiam banget kamu, tapi setelah mereka kenal Feren tuh, ya ampun kamu cerewet banget. Oke. Nah terus lebih suka belajar dengan manusia karena menurut Feren tuh ketika kita belajar bersama manusia yang merupakan kajiannya, kita bisa sama-sama belajar baik memperbaiki diri, mengubah sesuatu, mengubah mindset, pola pikir begitu. Beda halnya kan kalau kita ambil objeknya matematika, ya kita berbicara tentang menghitung, tentang semua yang berkaitan dengan angka-angka. Nah, kalau tentang manusia kan kita bisa belajar sama-sama. Ya sekalipun yang namanya sosial itu selalu berubah. Semakin lama semakin berubah, semakin lama perubahan itu tetap ada. Ya kan? Termasuk karakter manusia semakin lama semakin berubah. Pikiran kita aja berubah terus lah. Ya, jadi itu Feren suka, seperti yang Feren katakan, ya kan Kak. Feren tuh suka hal-hal baru. Jadi Feren suka kasih dengan manusia lain supaya Feren bisa lebih melihat hal apa sih yang gue bisa pelajari dari hal apa sih yang bisa gue ubah dari diri gue berdasarkan apa yang mungkin Feren bisa teladani dari orang itu. Nah, mungkin gitulah menurut dari Feren. Oke. Jadi memang justru ketika aku tanya soal kenapa kemudian sosiologi atau PGSD, kalau ditarik memang akhirnya ketemu benang merahnya bahwa dasarnya Feren memang suka belajar hal-hal baru dan berhubungan dengan manusia adalah cara yang tepat untuk sering menemukan hal-hal baru. Betul. Ya, karena manusia kan apa ya, macam-macam ya, aneh-aneh juga kadang-kadang. Nah, jangan-jangan juga ini jadi tempat curhat juga ya, Feren ya? Oh enggak. Oh enggak. Kalau curhat sih. Oke. Curhat sih itu tergantung. Tergantung ya. Tapi Feren tuh. Oke. Nah, kemudian gini, PGSD ya. Jadi konteksnya sekarang adalah pendidikan guru sekolah dasar. Ya. Bukankah kemudian, misal gini, aku punya statement lah. Tolong diuji statement ini atau versinya Feren pendapatnya seperti apa. Kan jauh lebih sulit untuk menghandle anak-anak yang justru mereka masih belum punya mindset tertentu daripada harus ngurusin ya dalam tanda kutip teman-teman yang mungkin lebih di usia yang sedikit lebih matang, misal SMA atau bahkan teman-teman kuliah. Nah, apakah kemudian ini tidak menjadi beban seorang Feren dalam artian mereka tuh masih kertas putih yang mau ditumpahin cat merah ya jadi merah, mau ditumpahin cat biru ya jadi biru, mau
basahin ya basah, mau disobek ya sobek gitu. Kenapa Anda berani sekali untuk ngambil ngambil PGSD ini gitu? Gimana, Feren? Jadi gini ya Kak, pertanyaannya kan mana sih yang ngajarin anak SD atau sosialisasi dengan dewasa, ya kan? Yes. Nah, jadi menurut Feren tuh lebih agak sulit itu di orang dewasa. Apalagi kalau kita mau nasehatin orang itu, ngajarin orang itu, menegur orang itu. Karena gini, kalau yang namanya anak SD, mereka tuh masih harus dibentuk. Jadi ketika kita bilang ini, kita bilang itu nggak baik deh, ini nggak baik. Ya mereka pasti ikut, apalagi kalau guru. Kalau kita guru tuh, terus pas bilanginnya di sekolah. Biasanya tuh kalau guru, pas ngajari anak-anak SD, mereka taunya apa yang dikatakan guru itu selalu benar. Karena gini Kak, pengalaman tuh waktu lalu Feren jadi moderator di sebuah event, terus ada pemateri yang bawa materi kan. Nah, dia bawa materinya, dia ngajarin kepada audiensnya gini. Dia seorang dosen, pemateri ini seorang dosen, terus cucunya pergi ke sekolah. Nah, di sekolah cucunya itu, gurunya bilang ke anaknya, kalau misalkan boneka ini warnanya putih, misalkan. Terus dia pergi ke kakeknya ini yang merupakan pemateri. Nah, pemateri ini kan dosen. Nah, dosen ini kan gurunya guru. Ngerti nggak sih? Terus cucunya itu pergi, kakek, ini tuh ibu guru bilang kalau ini warna putih. Nah, terus kakeknya bilang, ini warna krem. Terus cucunya bilang gini, enggak, ini tuh guru aku di sekolah bilang ini warna putih, jadi warna putih. Terus kakeknya tiba-tiba sejenak berpikir gini, ya ampun dek, gurumu itu murid kakekmu ini loh. Gimana sih? Gitulah. Terus jadi menurut Feren gini, lebih enak tuh ngajarin anak SD karena apapun yang kita bilang, apa yang kita ajarin, mereka pasti menerima. Mereka pasti akan menerima itu. Nah, beda halnya kalau misalnya kita ngajarin, negur, nasihatin orang yang mungkin sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena begini ya, mereka tuh sudah tahu dan ketika kita bicara pun belum tentu mereka akan menerima. Karena tuh kalau kita bicara pada mereka malah nyaut balik gitu. Kalau misalkan tuh Feren bilang, ini nggak bagus loh begini, kamu tuh harus ubah gini. Nah, ada orang tuh yang cuma nyaut balik. Nih, kalau orang Manado tuh bilangnya gini, urus juga diri sendiri, nggak usah pusing. Itu orang Manado bilangnya gitu. Sorry, itu artinya apa? Artinya apa itu barusan? Artinya terjemahannya Indonesia gimana sih? Susah ya? Itu maksudnya nggak usah pusing. Maksudnya gini, itu tuh artinya urus aja diri kamu sendiri, nggak usah urusin diri gue. Soalnya kan ya diri gue pusing diri gue. Gitulah pokoknya Kak. Terus agak susah kalau bahasa Indonesia baku. Oke.